Lalu dok, ada tidak hal yang Hmm. sedih yang pernah dokter lakukan bersama ibu dokter dalam menjalankan kehidupan? Tapi kita hidup ada pasang surutnya. Nah, yang dokter lalui bersama ibu dokter, ada tidak hal yang paling sedih? Sedih ya. Hmm, sedih itu waktu mama saya manggilnya mama ya, nggak apa-apa kan ya? Waktu mama saya itu sakit, jadi waktu itu mama saya sempat kena stroke ringan, itu hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Karena waktu itu saya masih baru koas, jadi koas baru masuk 3 stase, jadi masih newbie lah ya. Dan itu, dapat stase obgyn, jadi stase kandungan di mana kita itu harus, mondok di rumah sakit selama seminggu nggak boleh pulang. Memang waktu itu emang mama saya kan di Bali, saya, asli Bali, saya kuliah di Jember waktu itu. Tapi ya namanya dengar orang tua tiba-tiba, tiba-tiba tuh lumpuh, mulutnya nggak bisa ngomong ya kalau stroke ya, ke kanan atau ke kiri gitu mencong, dan tangannya itu mulai melemah gitu kan. Cuma mungkin, bisa jalan tapi nggak kuat. Jadi akhirnya itu kalau nggak salah langsung dibawa ke rumah sakit sama papa. Terus, pas dikasih tahu tuh rasanya kayak pengen cepet pulang, tapi nggak bisa pulang gitu kan ya karena, lagi fase kandungan, terus baru-baru banget gitu dan terus akhirnya karena kepikiran terus, takut karena kita tahu ya bahwa, stroke itu benar-benar, terjadinya itu cepat dan progresnya itu untuk, memburuk itu lumayan cepet gitu ya. Akhirnya, ya daripada nggak bisa fokus ya, akhirnya saya nekat pulang waktu itu, pulang terus itu langsung ke rumah sakit. Jadi nggak ke rumah dulu, karena emang di rumah nggak ada siapa-siapa, jadi langsung ke rumah sakit dini hari, dan sedihnya lagi itu ternyata, mama saya tuh kelasnya turun, nggak ke yang seharusnya. Dia seharusnya kelas 1 tapi akhirnya dapat kelas 3 kalau nggak salah. Itu juga, minta tolong teman buat, "Jangan bilang-bilang ya kalau aku pulang," gitu. Jadi di-backing-in terus habis itu, ya ngeliatin kondisinya mama kayak gitu, terus, cuma bisa berdoa. Alhamdulillahnya sih walaupun, jadi nggak cuma stroke tadi, tapi ternyata ada parunya juga, ada pneumonia juga sehingga, nggak bisa langsung pulang juga. Jadi memang agak lama di rumah sakit. Tapi alhamdulillah pas, aku sampai sana itu, mama udah baikan. Jadi, akhirnya gitu ya bisa ngelihat orang tua sendiri dan tapi kan masih sedih ya, kayak kondisinya masih melemah, ya ampun mamaku gitu. Itu sedih banget waktu itu dan harus pulang dan akhirnya kan cuma 1 hari, cuma dapat waktu hari Sabtu aja dan hari Minggunya udah harus pulang. Pas pulang maksudnya aku udah pulang ke rumah sakit, ke Jember, tapi mama belum pulang dari rumah sakit. Nah itu kayak aduh sedih banget sebenarnya. Tapi alhamdulillah masih dikasih waktu walaupun cuma sehari gitu ya buat jengukin, tapi alhamdulillah ya kita bantu doa dan sekarang udah mulai pulih dan bener-bener pulih sempurna gitu. Jadi nggak biasanya kalau orang stroke kan pulihnya, nggak terlalu sempurna ya, tapi sekarang alhamdulillah sih udah bisa ngomong, udah cerewet lagi gitu, udah suka marah-marah lagi. Akhirnya Gitu. sampai ya dok ya, mamanya. Alhamdulillah. Itu berapa lama tuh dok sakitnya mama? 3 bulan? 4 Di bulan? rumah sakitnya enggak sih, kalau di rumah sakitnya itu cuma nggak sampai seminggu kayaknya. Tapi, kan itu kontrol rutin ya, kebetulan di depan rumah itu ada praktek dokter saraf, jadi mamanya minta, kontrol di depan rumah aja gitu. Pas di depan rumah itu prakteknya, jadi kan dibolehin pulang. Itu lama sih sampai 3 bulan, 4 bulanan ya, kalau nggak salah. Sekarang juga sering kambuh kalau lagi capek gitu. Jadi biasanya kalau kita nggak ngebiarin mama capek, karena kalau udah mulai capek tuh katanya mama, suka bibirnya tiba-tiba kaku. Nah, kalau udah bibirnya kaku tuh langsung, aduh harus istirahat nih, kalau enggak, ya itu khawatir kumat lagi. Karena kan itu ini, kambuh-kambuhan ya, tergantung aktivitas kita juga, gitu.
Sahabat, silahkan DM bagi yang ingin membagi kisah kehidupannya. Semoga apa yang kita bagi dapat menjadi sebuah inspirasi, referensi, dan rasa bahagia untuk sahabat di luar sana. Ayo berbagi satu sisi kebaikan dalam kehidupan kita agar menjadi 1000 kebaikan bagi sahabat semua. Salam Pioni.